Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Kurniasari, calon guru penggerak angkatan ketiga dari SMP Negeri 1 Manis Renggo, Klaten, dengan fasilitator Ibu Dokteranda Ani Adipatin, dengan pengajar praktik Ibu Dokteranda Enda Sulistiawati, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan modul 3.1A9 tentang koneksi antar materi. Tujuan pembelajaran, CGP membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media, dan membuat rangkuman dari proses perjalanan pembelajaran sampai saat ini pada program guru penggerak ini. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu filosofi Pratap Triloka, antara lain ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangkitkan semangat, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Filosofi Pratap Triloka ini memiliki makna penting. Ketika posisi guru berada di belakang, maka pendidik mampu mengarahkan, di tengah menyemangati, dan di belakang mendorong anak didik untuk mau belajar serta melejitkan potensinya. 3 prinsip kepemimpinan yang banyak diterapkan dalam proses pembelajaran. Pratap Triloka ini memberikan pengaruh besar kepada kita sebagai pendidik, guru, mampu memposisikan diri baik di depan, di tengah, atau di belakang untuk kemajuan peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Juga mendorong guru untuk tidak lagi menjadi sumber ilmu pengetahuan dan subjek pembelajaran satu-satunya. Akan tetapi ada potensi peserta didik yang harus difasilitasi juga untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan dan subjek pembelajaran. Dengan filosofi Pratap Triloka mendorong guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Pengambilan keputusan yang mampu memerdekakan murid seutuhnya dan menciptakan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan secara sadar dan tidak terpengaruh apapun sehingga akan menciptakan suasana pembelajaran yang membuat murid nyaman untuk berkomunikasi dengan gurunya, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang mengedepankan kepentingan murid. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan? Setiap guru tentunya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam pada dirinya, yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai positif tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid dan harus dipegang teguh ketika dalam posisi yang menuntut untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar, berada di suatu situasi dilema etika, benar versus benar, atau bujukan moral, benar versus salah, yang menuntut kita berpikir secara seksama. Keputusan yang tepat diambil tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang kita pegang teguh dan dijalankan guru. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan keberpihakan pada murid. Nilai-nilai positif mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid adalah manifestasi dari pengimplementasi kompetensi sosial emosional kesadaran diri, pengolahan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh untuk meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya.
Menurut saya, apa yang saya dapatkan pada materi 3.1 pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan kepada pendamping saya atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran guru penggerak ini sudah sangat baik dan sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru. Dan saya mampu mengambil keputusan yang tepat untuk pribadi saya, murid, rekan sejawat, dan warga sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Sangat berpengaruh, karena antara kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya terhadap pengambilan keputusan itu. Apabila guru tersebut dapat mengelola sosial emosional kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial, maka pengambilan keputusannya pun akan lebih bijaksana dengan resiko yang sekecil-kecilnya dan memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada murid. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Keberpihakan dan mengutamakan kepentingan murid dapat tercipta dari pendidik seorang guru itu yang mampu membuat solusi tepat setiap permasalahan yang terjadi. Apabila saya menghadapi suatu dilema etika atau bujukan moral yang menuntut saya untuk mengambil keputusan yang tepat, tentunya saya akan mengikuti 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, di mana dasar dari keseluruhannya adalah nilai-nilai yang saya miliki. Pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya yang berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, dan aman dan nyaman. Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman salah satunya tercipta dari pengambilan keputusan yang tepat. Dan proses yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang tepat adalah dengan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut memberikan keyakinan kepada kita bahwa keputusan yang kita ambil mampu mengakomodir seluruh kepentingan dan harapan berbagai pihak yang dilibatkan dalam kasus atau permasalahan yang dihadapi itu. Sehingga dengan keputusan yang tepat tersebut dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, positif, nyaman, dan aman. 7. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika di lingkungan sekolah saya antara lain dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang setiap orang dalam mengambil keputusan suatu kasus yang sama. Yang inilah menyebabkan sulitnya mendapat kesepakatan keputusan. Juga perbedaan budaya, nilai-nilai, dan prinsip hidup yang mendasari setiap individu. Namun juga dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Sehingga diperlukan kejelasan visi, misi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan ke-8, dan pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengaruh pengambilan keputusan yang tepat dan efektif oleh diri kita sebagai pemimpin pembelajaran akan tercipta lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan menyenangkan. Dalam hal ini, kemerdekaan belajar murid adalah hal yang utama. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi, dalam pembelajaran sosial emosional, dan menerapkan praktik coaching. 9. Pertanyaan 9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Masa depan murid akan tercipta dari guru yang peduli, kreatif,
dan inovatif. Maju dan mundurnya suatu generasi akan tergantung dari pendidik yang selalu memusatkan pikiran, energi, langkah untuk kemajuan murid-muridnya. Setiap murid itu unik, memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada pada murid memunculkan permasalahan yang berbeda-beda pula. Itulah peran guru, harus belajar dan mampu menuntun murid untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada pada mereka. Salah satunya dengan proses coaching. Dan guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus bisa melejitkan karakter dan potensi murid untuk berkembang dan hidup sesuai dengan kodratnya masing-masing. Oleh karena itu, guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan secara langsung akan menumbuhkan nilai-nilai positif dan karakter baik pada diri murid. Selanjutnya, hal ini akan berkembang dalam diri murid ketika dia menghadapi dilema atau masalah dalam kehidupannya, sekarang atau di masa yang akan datang. Demikianlah nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid tersebut. Pertanyaan ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran 3.1 modul ini, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya adalah bahwa seluruh modul yang saya pelajari merupakan satu kesatuan saling keterikatan yang tidak terpisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodratnya potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat. Dalam melaksanakan proses para pendidikan, guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan komunikatif yang baik akan mengarahkan kita ke berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan keterampilan coaching ini dapat membantu murid dalam mencapai solusi atau masalahnya sendiri. Tidak sebatas pada murid saja, keterampilan coaching dapat diterapkan pada rekan sejawat, komunitas praktisi terkait permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran. Selain itu, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Untuk mengambil keputusan dan proses pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan secara sadar. Sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada, diharapkan keputusan yang diambil setelah melalui proses dan prinsip pengambilan dan pengujian keputusan dapat menguntungkan banyak pihak. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.